Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Perkenalkan, nama saya Sinta Fitria Dunastitin. Langsung saja, evaluasi ini berfungsi sebagai pengendali proses program pendidikan dan pelatihan yang dapat dilakukan secara efektif, sistematis, dan efisien. Pendidikan pelatihan berarti mengukur kepuasan karyawan pendidik. Evaluasi pendidikan dan pelatihan memberikan data informasi tentang hasil-hasil pelaksanaan program kegiatan pelatihan sekaligus sebagai pembelajaran bagi para karyawan dan pelaksana kegiatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien kegiatan berikutnya. Evaluasi pendidikan pasti ada prosesnya. Langsung saja ke proses evaluasi. Proses evaluasi menurut Darjana yaitu selama proses training berlangsung selama training, evaluasi harus terus-menerus diadakan. Jika setiap sesi mencapai tujuan yang diharapkan, maka kemungkinan besar tujuan seluruh pelatihan tercapai. Sehingga setelah kegiatan suatu sesi telah terlaksana, pelatihan kemudian membuat evaluasi pada akhir setiap sesi dan evaluasi pada akhir seluruh training, sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk pelatihan yang akan dilaksanakan untuk waktu yang akan datang. Selanjutnya, fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi yaitu sebagai pengendali proses program pendidikan dan pelatihan yang dapat dilakukan secara efektif, sistematis, dan efisien. Pendidikan dan pelatihan berarti mengukur kepuasan karyawan atau pendidikan dan pelatihan itu juga berfungsi untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Jadi harus diadakan evaluasi untuk para atasan melihat bahwa karyawan ini sudah meningkatkan kemampuan kerjanya atau belum. Selanjutnya, beberapa evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi tingkat learning terjadi apabila karyawan pelatihan melakukan perubahan sikap perilaku setelah mengikuti kegiatan pelatihan. Evaluasi behavior terdapat dua teknik yaitu dengan membandingkan kelompok karyawan yang mengikuti diklat dengan kelompok yang tidak ikut diklat atau pelatihan pendidikan, dengan melakukan wawancara kepada fasilitator, atasan maupun bawahan. Peserta pelatihan evaluasi tingkat threshold dapat dilakukan dengan membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok karyawan pelatihan, mengukur kinerja sebelum dan setelah mengikuti pelatihan. Jadi para atasan biasanya mengontrol para karyawan bahwa karyawan ini sudah melakukan perubahan setelah melakukan pelatihan dan pendidikan. Setelah mengikuti pelatihan dan pendidikan, bahwa karyawan tersebut sudah melakukan perubahan atau sudah meningkatkan kinerjanya, maka evaluasi ini harus dilakukan. Terus yang selanjutnya yaitu tujuan pelaksanaan evaluasi pelatihan, itu menentukan langkah-langkah perbaikan pelaksanaan pelatihan, meminta saran dari para karyawan, memberikan masukan pada perencanaan program kegiatan dalam keberlanjutan program, memberikan masukan untuk memodifikasi program, memberikan informasi mengenai faktor pendukung dan penghambat program. Evaluasi pelatihan dan pendidikan ini sangat penting dilakukan, seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal bahwa pelaksanaan evaluasi ini itu untuk mengontrol atau mengecek bahwa karyawan tersebut sudah mengalami perubahan atau belum setelah mengikuti program pelatihan dan pendidikan, agar para atasan bisa tahu bahwa karyawan tersebut mengalami perubahan, dan ketika ada karyawan tidak mengalami perubahan, maka mereka akan disuruh mengikuti lagi pelatihan pendidikan, karena pelatihan pendidikan itu untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan kualitas perusahaan atau organisasi. Jadi itu sangat penting dilakukan untuk semua karyawan
dan anggota-anggotanya. Sekian presentasi dari saya, apabila kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.